Nah, jadi kali ini yang kita bahas itu ada 4. Yang pertama ada aspek likuidasi, kemudian ada perbedaan likuidasi dan pilot, kemudian ada perbedaan likuidator dan kurator, serta yang keempat ada contoh praktik akuntansi likuidasi. Yang pertama kita akan membahas aspek likuidasi. Aspek likuidasi yang pertama yaitu ada penyebab pembubaran perseroan. Penyebab pembubaran perseroan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu yang pertama berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi sudah diputuskan pada saat RUPS itu bahwa perusahaan ini telah pilot dan harus dibubarkan. Kemudian yang kedua ada jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Kemudian yang ketiga sudah diputuskan pada saat pengadilan. Kemudian yang keempat ada dengan dicabutnya kepilitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pilot perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepilitan tersebut. Kemudian yang kelima ada harta pilot perseroan yang telah dinyatakan pilot berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian penyebab yang keenam ada dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, stop. Sekarang saya tanya, RUPS apa namanya biasanya membubarkan perseroan itu atas dasar apa kalau misalnya bukan masalah pilot? Any other reason? Ada alasan lain selain masalah pilot? Selain Ya, kita tahu semua keputusan perusahaan paling tingginya di RUPS. Mau bagi dividen, mau ganti CEO gitu kan, mau ganti komisaris misalnya itu di RUPS. Kalau misalnya apa komisaris itu kan biasanya kan yang mewakili pemegang saham kan. Nah, itu juga bisa diganti. Nah, apalagi yang namanya direksi, CEO, direktur gitu kan, itu mudah untuk diganti kalau memang dianggap nggak perform, gitu kan. Nah, itu kan kalau kita ngomongin masalah runningnya perusahaan gitu kan, mau bagi apa nih, mau ekspansi bisnis kah, mau apa namanya bagi dividen gitu kan, tadi ganti manajemen, ganti komisaris. Tapi kalau misalnya RUPS membahas pembubaran, alasannya selain pilot ada nggak? ya mungkin ini Pak, izin perusahaannya tidak diperpanjang gitu Pak. Izin perusahaan tidak diperpanjang. Izin apa yang harus perpanjang dan menyebabkan pembubaran? Misalnya kita nih bikin company nih, ada SIUP, TDP gitu kan, izin kan. Itu cuma administrasi, Mbak. Administrasi yang apa namanya? Kadang-kadang ada yang izin harus diperpanjang secara administratif doang, atau bahkan cuma SIUP tuh seumur hidup gitu kan, nggak akan diperpanjang lagi sekarang aturannya SIUP, surat izin perusahaan. Nah, itu nggak akan membuat satu company bubar. Gitu. Itu hanya masalah administratif. Ya sayang dong kalau cuman gara-gara kita nggak ngurus administrasi jadi company-nya bubar gitu kan. Ada Mungkin alasan lain mungkin? Yes, Pinky. mungkin ada yang melanggar peraturan perundang-undangan gitu di company-nya, Pak. Misal ada di dalamnya ada korupsi atau penyalahgunaan wewenang gitu. Nah, kalau misalnya ada penyalahgunaan wewenang atau ada yang korupsi, biasanya itu diganti orangnya. Ya kan? Makanya itu biasanya di RUPS itu banyak agendanya yang pergantian si direktur utama, agendanya pergantian komisaris gitu kan. Itu gara-gara fraud atau mungkin nggak perform. Gitu. Any other reason selain pilot? Mungkin banyak pihak yang menuntut misalnya perusahaan itu nggak bisa ngelunasi kewajibannya, jadi banyak pihak yang mengajukan petisi gitu Pak. Itu juga pilot. Oh iya.
Izin, Pak. Yes, Mungkin diakuisisi perusahaan lain, Pak. bisa. Bisa. Salah satunya adalah keputusan bisnis kan. Kenapa ini dibubarkan? Karena diakuisisi pihak lain. Oke, good. You got the point. Atau any other reason lah ya. Alasan-alasan lain. Jadi RUPS itu adalah keputusan tertinggi untuk apa namanya sebuah company yang besar yang pemegang sahamnya banyak gitu kan. Kalau misalnya company-nya kecil-kecil ya, biasanya pemegang sahamnya 1-2 orang doang. Kalau misalnya company yang sudah besar, misalnya sudah IPO, ya itu kita sebagai pemegang saham, saya ini biasanya kan megang saham bukan buat trading. Saya megang saham biasanya untuk invest. Itu setiap regularly kalau mau RUPS saya diundang. Keren ya. Gini-gini saya ini loh apa pemilik saham aneka tambang, keren. Pemilik saham apa namanya perusahaan gas negara. Padahal cuma 1 lot. Tapi walaupun Anda cuma punya 1 lot, Anda akan tetap diundang ke RUPS. Karena Anda punya legitimasi untuk datang. Gitu ya. Oke, lanjut. Jangka waktunya berdirinya perseroan itu sudah berakhir, ini maksudnya gimana, Alvina? Jangka waktunya mungkin kan biasanya kalau mendaftarkan perusahaan gitu ada kayak batas waktunya, itu mungkin nggak diperpanjang gitu Pak? Enggak. Kalau Anda mendirikan perseroan PT gitu kan, Anda dapat siup, nggak ada ditanyain mau berapa lama ini company-nya. Going concern company adalah seumur hidup, kecuali ada alasan-alasan lain. Gitu. Nah, ini alasan lainnya apa nih? Sebentar Pak. Yang lain teman-teman? Ini buat brainstorming ya, buat kita sama-sama paham kalau misalnya Anda nanti mau jadi likuidator gitu kan. Jadi nggak cuma jurnalnya aja nih yang kita, oh jurnalnya begini gitu kan. Ya kalau Anda cuma tahu jurnalnya doang, ya Anda staff accounting jadinya kan gitu. Kan kata Bu Sri, lulusan STAN dicetak untuk menjadi leaders, right? If you want to be leaders, you have to know about this. Yang lain? Apa yang buat jangka waktu berdirinya perusahaan berakhir dan harus RUPS? Izin, Pak. Yes. Anggaran dasar, Pak. Iya. Apa yang membuat anggaran dasar itu memutuskan ada jangka waktunya berdirinya perusahaan? Kan biasanya kalau kita bikin company kan buat prinsip dasar kan, going concern kan. Going concern itu kan ya kalau lu nggak pilot ya ngapain harus ini gitu kan. Ngapain ada jangka waktu berdirinya. Gitu. Nadifa? Dior, mungkin punya ide? Ini gimana kalau kita melakukan Dior Challenge ya di Sudirman, stasiun Sudirman. Nanti bilangnya adalah AKL Fashion Street. Gimana Dior? It's a matter of business nih. Kalau pembiayaannya, Pak? Pembiayaan kenapa? Mungkin
ada jangka waktu pembiayaan gitu Pak, harus dibalikin gitu Pak. Enggak juga, kan itu bisa skema utang. Skema utang enggak harus membubarkan satu company. Ini deh. Ini adalah salah satu jenis bisnis yang memang punya waktu temporer. Apa itu? Teman-teman pasti udah pada belajar, namanya JO. Apa tuh JO? Jembatan orang. Apa Mas? Mas Dafa? Oh, Hah? yang proyek-proyek gitu Pak. Jembatan penyeberangan bukan Pak? Oh, Beneran lagi, astaga. Fokus, fokus. JO yang lain teman-teman, tahu nggak? Joint operation ya Pak? Ya, joint operation gitu kan. Joint operation itu memang udah di setting cuman punya waktu 5 tahun gitu kan, 3 tahun. Nah, jadi lu gabungan konsorsium sama PTA, PTB, PTC, kita ada bikin bangun jalan tol nih Trans Kalimantan misalnya gitu kan. Bangun jalan tol Trans Kalimantan, kita bikin JO nih. PTA, PTB, PTC patungan bikin JO, kadang kita nggak punya modal sebanyak itu kalau sendirian, gitu kan. Nah kalau misalnya kita bikin JO, ya kita memang harus targetin 3 tahun selesai nih jalanan, gitu kan. Nah, udah selesai jalannya selesai, habis itu udah dibayar sama negara, gitu kan. Itu jalan tol, duitnya udah dapet, mau bagi-bagi untung kan. Nah, udah bagi-bagi untung dengan RUPS ini, bubarin sekalian JO-nya. Gitu. Kenapa sih Pak harus dibubarin? Kalau JO? Karena proyeknya udah selesai, Pak. Exactly. Karena proyeknya udah selesai dan masing-masing PT punya kepentingan yang beda-beda gitu kan. Kalau misalnya dilanjutin lagi, kalau ada proyek lain lagi, bikin aja lagi baru JO gitu kan. Bikin baru JO, ngapain lu mempertahankan JO yang udah ada, nanti kan pajaknya tetap jalan administrasinya gitu kan. Administrasi perpajakannya jalan, kalau misalnya tetap ada JO itu, mungkin ada biaya pegawai gitu kan, cost nambah, tutup langsung, kan gitu, bagi-bagi duit tutup, itu JO. Gitu ya, kita belajar bisnisnya nih sekalian nih. Kalau belajar jurnalnya mah gampang. Oke lanjut Mbak. Baik. Belum. Oh ya. Mana. Pilot. Oke. Nah, yang nomor F nih. Dicabut izin. Kenapa biasanya dicabut izin? Mungkin kalau biasanya kalau PT itu ada produknya, mungkin produknya udah ada cacat mungkin Pak. Misalnya ternyata izinnya bermasalah atau gitu, jadi izin perusahaannya bisa dicabut juga. Iya, selain produk mungkin juga karena attitude dari perusahaannya gitu ya. Contoh kemarin yang paling anyar adalah sebenarnya walaupun bukan perseroan untuk bisnis, kemarin yang dicabut izinnya adalah lembaga pengelola crowdfunding. Contohnya adalah ACT gitu kan. Which is apapun alasannya kenapa pemerintah, kita juga wondering kenapa cepat banget memutuskan untuk mencabut itu izin. Ya saya tahu itu salah, si direksinya salah, si foundernya salah, itu menggunakan uang umat gitu kan, uang umat yang besar untuk gaji dan lain-lain, si foundernya gila itu. Tapi untuk mencabut izin izin sebegitu cepat, kita juga wondering gitu kan, lah yang lain-lain yang korupnya gila-gilaan kenapa nggak secepat itu ya. Gitu. Nah ya, jadi masalah, cepat banget. Kenapa nih? Oke. Nah jadi dengan dicabutnya izin, ya Anda harus bubar. Gitu. Lanjut. Maaf Pak, sebentar. Kebentar.
Selanjutnya ada penyebab kebangkrutan. Penyebab kebangkrutan ini ada dua. Yang pertama equity insolvency, di mana perseroan tidak mampu membayar kewajibannya karena kekurangan uang atau kekurangan kas. Kemudian yang kedua ada bankruptcy insolvency, yaitu perseroan tidak mampu membayar kewajiban, yaitu liabilitiesnya lebih besar dari current asetnya, yang menyebabkan perusahaan punya earning atau ekuitas negatif, sehingga memungkinkan perseroan itu untuk dilikuidasi. Oke, ini kan ada rasio-rasio keuangan ya. Yang jelas Anda kalau misalnya mau melihat apakah gagal bayar atau tidak satu company, itu bisa lihat dari rasio-rasio keuangan kan gitu kan. Ada rasio solvability, lain-lain gitu kan. Tapi memang sebenarnya ada juga company yang rasio-rasio ini sudah lama sudah lama ada, tetap tidak dibubarkan juga gitu kan. Kira-kira kenapa tuh Mbak? Ada contohnya nggak? Kenapa tidak dibubarkan gitu Pak? Ya. Sebenarnya kan kita tahu nih ada rasio ini yang menyebabkan bangkrut gitu kan, equity, insolvency, bankruptcy dan lain-lain. Ada yang utangnya udah menggunung, tiba-tiba baru ketahuan sekarang, tapi nggak dibubar-bubarin juga. Mungkin kalau laporan keuangan itu diaudit. Nah, mungkin dari hasil audit mungkin bisa dilihat prospek ke depannya begitu Pak. Masih bisa diberi kesempatan gitu mungkin. Oke, bisa mencontohkan mungkin yang kita bahas company-nya apa? Garuda, Pak ya? Yes, Garuda. Berapa utangnya dia? 62 T kayak 60-an T. 62 T, oke. 62 T itu kalau dibikin company baru, mungkin nggak Mas? Company airlines baru. Mungkin banget, Pak. Sangat memungkinkan, gitu kan. Nah, itu kita juga nggak tahu alasan apa yang masih tetap dijaga pemerintah agar company ini tetap jalan gitu kan. Kalau masalah flagship mah gampang aja, bikin aja si Pelita. Kan kemarin ada isu gitu kan, Pelita Air untuk menggantikan Garuda sebagai flagship Indonesia gitu kan. Nggak mudah, tapi ya itu akan menghemat biaya negara puluhan triliun kan gitu. Nah ini kita ngapain nanggung utang Garuda yang salah mismanagement gitu kan. Mismanagement itu mungkin bisa jadi corruption gitu kan. Bisa jadi a lot of shitty things. Tapi yang nanggung siapa? Negara. Ngapain? Kan gitu. Nah, ini satu, teman-teman harus alert lah masalah-masalah yang terjadi gitu kan di sekitar kita kan gitu. Ini masalah satu, BUMN yang tetap dipertahankan walaupun bankruptcy-nya udah lama gitu kan. Merpati itu dari zaman kapan udah dinyatakan bangkrut secara rasio-rasio keuangan, tapi baru definitely bangkrutnya tuh baru beberapa tahun belakangan ini, Mas Bro, Mbak Sis, gitu kan. Nggak tahu selama ini ya dibiarin gantung aja secara likuidasi, nggak dilikuidasi, tapi ya nggak ada bisnis juga, gitu kan, gantung aja. Nah, itu satu, dua, Merpati, tiga. Kemarin kalau Anda baca koran, kemarin ada yang statement bilang utang PLN 500 triliun. Nah, 500 triliun. Seperempatnya dari APBN negara. Gitu. Ini secara rasio keuangan juga mungkin bisa jadi kalau misalnya kita pakai baca-baca rasio, bisa jadi dia nggak bisa bayar. mau minta dari mana kan gitu kan, kalau nggak nggak ada campur tangan negara nanti ke depan gitu kan. Gitu, lanjut.
Kemudian selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Ada 2, yaitu shareholder dan manajemen. Shareholder ini merupakan pemilik perusahaan. Kemudian imbal baliknya berupa dividen dan capital gain. Kemudian resikonya yaitu menanggung fluktuasi harga saham. Dan ini merupakan pemilik saham, pemimpinnya yaitu dipimpin oleh pemilik saham mayoritas. Kemudian yang pihak kedua yang terlibat yaitu manajemen. Manajemen itu merupakan pihak-pihak yang menjalankan perusahaan. Imbal baliknya berupa gaji dan tunjangan. Kemudian resikonya yaitu menanggung kinerja perusahaan, dan pimpinan dari manajemen ini dipimpin oleh jajaran direksi. Ini apa terlibat dalam likuidasi atau terlibat dalam PT? Dalam PT. Kemudian yang saham ini biasanya nanti kan ada kayak aset-aset yang kalau likuidasi ada pembagian harta gitu. Bagian hartanya buat siapa, Mbak? Nanti ada kayak peringkat klaimnya gitu, Pak. Oke. Buat shareholder dong. Iya, Pak, bagi harta buat manajemen. enggak, Pak. Lanjut ya, Pak. Lanjut. Nah, ini kemudian ada tahapan likuidasi. Nah, ketika perusahaan bangkrut, maka harus dibawa ke jalur hukum sehingga mendapatkan status pilot dari pengadilan. Nah, ini tahapan yang pertama itu perseroan dinyatakan positif. Positif apa, Mbak? Nah, ini maksudnya dinyatakan positif itu sudah dinyatakan nggak bisa dilanjutkan gitu dan harus dibubarkan. Jadi pada saat ini tuh harus diumumkan kepada seluruh kreditur bahwa mengenai pembubaran perseroan, diumumkan dalam surat kabar atau berita negara Republik Indonesia. Oke. Kemudian yang kedua ada kurator, penunjukan kurator oleh hakim. Nah, nanti akan di slide selanjutnya akan dijelaskan perbedaan likuidator dan kurator. Kemudian setelah penunjukan kurator dilakukan distribusi. Kurator ini ya, konten kurator gitu ya. Itu kreator, Pak. Kemudian ada distribusi harta pilot dari manajemen ke kurator. Kemudian direalisasikan seluruh aset non-kas. Serta kemudian tahap selanjutnya ada penyelesaian kewajiban dan perikatan lainnya oleh kurator. Dan yang terakhir perseroan resmi ditutup dan kurator dibubarkan. Oke, jadi gini. Ini intermezzo aja ke teman-teman bahwa di sini kan Anda menyadari bahwa ada potensi nih di luar gitu kan. Ada kurator yang harus mengawas untuk adanya proses likuidasi. Nah, tadi kan saya bilang, Anda tuh mau jadi kurator, maksudnya likuidator itu ya, mau jadi kurator, didiknya atau apa gitu kan. Untuk AKL ini kan apa namanya materinya ke situ terus. Nah, ini potensi nih Mbak, untuk KAP atau apa namanya perusahaan yang memang bekerja sama dengan law firm untuk likuidasi gitu kan. Ini butuh orang-orang yang paham accounting sampai ke advance gitu. Nah, kemarin saya ketemu nih. Jadi kebetulan saya sekarang lagi di Bali apa namanya ngajar training ke Pertamina buat bapak-bapak yang mau pensiun. Bapak-bapak yang mau pensiun, masa persiapan pensiun kan. Saya apa namanya ngajar untuk financial planning untuk mereka. Nah, salah satu bapak yang mau pensiun itu ternyata lulusan STAN, Mas Mbak. Lah, kok bisa di Pertamina gitu kan, udah mau pensiun. Ternyata setelah berapa ya, dia bilang katanya 20 tahun lah dia di BPKP, akhirnya dia menyadari, enggak, waktu di BPKP, waktu itu katanya dia sambil ngajar juga, ngajar brevet, ngajar apa namanya, training, and habis itu ngobrol-ngobrol di luar, ternyata ada potensi masuk ke Pertamina waktu itu. Nah, dia bilang katanya sebenarnya Bapak Ibu yang apa namanya yang sudah ada di luar itu yang memang dibutuhkan ya untuk apa namanya itu banyak Mas Mbak.
Karena kita kan ya to be honest, lulusan STAN, walaupun Anda belajarnya kayak gini gitu kan, nggak maksimal, kalau di-compare sama lulusan anak akuntansi kampus lain, masih better lah gitu ya. Walaupun Anda belajar sendiri, ngejurnal sendiri, nggak tahu jurnalnya benar atau enggak, itu dianggap masih better dibanding kampus lain atau lulusan lain. Nah, paling ya anak akuntansi UI gitu kan, Unpad, UGM, ya lawan-lawan Anda itulah gitu kan. Jadi kadang-kadang kalaupun di luar sana itu banyak yang nyari. Makanya banyak bapak-bapak kakak kelas kita yang mungkin tadi kerjanya di BPKP atau BPK gitu kan, akhirnya pindah jalur masuk ke BUMN atau perusahaan migas gitu kan. Karena secara skill Anda punya skill accounting gitu kan, apalagi punya skill pajaknya. Bapak itu kemarin juga ngajar brevet kan. Walaupun dia dari BPKP ternyata dia ngerti pajak dan dia ngajar brevet. Akhirnya dia masuk Pertamina. Gitu. Ini apa namanya? Another option buat Anda ke depan. Aduh, jangan ya, di-record lagi nih. Lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya ini ada peringkat klaim. Nah, dalam melakukan distribusi hasil realisasi aset non-kas, ada pihak-pihak yang harus diprioritaskan lebih dulu dan ada yang belakangan. Pihak peringkat yang pertama atau pihak yang pertama ini ada secured priority claim, yaitu atau klaim yang dijamin dengan hak gada yang valid. Ini biasanya merupakan utang pihak debitur yang dijamin dengan aset-aset tertentu. Kemudian yang peringkat kedua ada unsecured priority claim, yaitu ada biaya administrasi, kemudian ada klaim di antara tanggal gugatan pilot, kemudian ada gaji, upah atau komisi, kemudian pesangon atau pensiunan karyawan, ada earned revenue, kemudian ada pajak atau cukai, bea masuk, dan pungutan negara lainnya. Selanjutnya, Jadi yang diprioritaskan yang mana nih? yang ini peringkat 1 ini diselesaikan terlebih dahulu. Nah, biasanya utang kurator itu akan menjual aset yang dijaminkan tersebut. Nah, jika asetnya itu melebihi nilai klaim peringkat 1, sisa hasil penjualannya itu digunakan untuk melunasi peringkat berikutnya. Gitu, Pak. Negara mana mau, Mbak? Mana ditaruh paling bawah lagi yang Anda nih, si pajak. Ya, Pak. Kalau misalnya ada apa namanya? Pemeriksa ada ajuan pilot, biasanya langsung diperiksa tuh sama kantor pajak. Itu kan pemeriksaan atas pembubaran perseroan kan. Oh, langsung keluar dulu SKP. Kalau misalnya belum keluar SKP, NPWP-nya belum bisa dibubarkan dan proses pilotnya itu juga terbengkalai, belum bisa dipilotkan. Jadi negara dulu makanya kan beda kan accounting sama pajak nih. Kita kalau dari sisi accounting advance begini nih teorinya gitu kan. Tapi kalau di lapangan mana mau negara. Tar dulu lu, gue periksa dulu gitu kan. Begitu udah masuk ke pengadilan, berarti kan otomatis itu langsung dia minta kan mana apa namanya persyaratan administratif pembubaran company. Salah satunya adalah penghapusan NPWP. Mau dihapus NPWP itu harus ini dulu diperiksa dulu. Diperiksanya adalah nanti pasti keluar dulu utang-utang negara dibayarin dulu. SKP di depan SKPKB itu. Jadi nggak mungkin secara teorinya kayak gini. Pasti akan bayar dulu pajaknya kalau masih ada pajak. Gitu ya. Iya, Pak. Sebentar, sorry. Kemarin juga ada pertanyaan kalau misalnya ada gaji pegawai yang belum dibayarkan versus apa tuh yang kemarin tuh yang ada putusan pengadilannya.
utang pihak ketiga ya. Utang pihak ketiga versus gaji atau gaji pegawai yang belum dibayarkan. Ya Pinky ya? Pernah ada pertanyaan gitu kan kemarin? Iya kayaknya Pak. Bukan di kelas ini ya? Nah, jadi ternyata kemarin itu dari putusan pengadilan yang kedudukannya sama gitu ya, antara gaji pegawai sama piutang pihak ketiga, memutuskan uniknya itu mendahulukan gaji karyawan yang belum dibayarkan. Nah, itu kan berarti memang kadang-kadang peringkatnya juga based on realisasinya juga tergantung dari pengadilan juga gitu kan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada peringkat 3 yaitu unsecured and non-priority claim, yaitu ada klaim legal yang telah jatuh tempo, klaim legal yang telah diajukan, kemudian ada denda, sanksi, pembatalan, kemudian ada bunga utang dari unsecured priority claim. Nah, kemudian yang peringkat 4 ada shareholder, ini peringkat terakhir, yaitu jika ada sisa aset, maka akan dibagikan kepada pemilik saham. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan oleh Gamara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan likuidasi dan pilot. Next slide. Jadi apa itu pilot? Jadi berdasarkan pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan, yang dimaksud dengan pilot adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemeriksanya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Jadi pilot ini adalah sebuah situasi di mana pihak debitur ini tidak mampu atau kesulitan untuk membayar utangnya kepada kreditur dan pengadilan menyatakan pilot. Nah, sedangkan likuidasi itu sendiri berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Next. Jadi ini ada beberapa tahap-tahap yang dilalui perusahaan sehingga dinyatakan pilot atau oleh pengadilan. Yang pertama yaitu adanya pernyataan pilot. Jadi kreditor yang uangnya tadi yang utangnya sudah jatuh tempo dan belum dikembalikan oleh debitur ini, dia melaporkan kepada pengadilan. Nah, nantinya pengadilan ini akan memutuskan apakah perusahaan itu bisa dinyatakan pilot atau tidak. Nah, ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satunya, paling sedikit harus ada 2 kreditur dan debitur sedikitnya tidak membayar 1 utang yang telah jatuh tempo. Nah, ketika pengadilan niaga ini telah menyatakan bahwa perusahaan tersebut pilot, maka akan ditunjuk kurator untuk pengurusan dan pemeriksaan atas kekayaan debitur didampingi oleh hakim pengawas. Nah, dan jika pada akhirnya kalau misalnya perusahaan yang dinyatakan pilot itu harus menjual seluruh asetnya demi membayar utang kepada kreditur, baru dilakukan yang namanya likuidasi. Next slide. Nah, ini ada beberapa tambahan penjelasan tentang pilot. Jadi, pilot itu tujuannya adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak mereka masing-masing. Berdasarkan yang saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan bahwa perbedaan yang paling mendasar antara pilot dan likuidasi itu, yaitu likuidasi dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum. Yang perlu di-highlight di sini adalah pembubaran badan hukum, sedangkan kepailitan itu tidak dilakukan dalam rangka pembubaran badan hukum dan tidak berakibat pada bubarnya badan hukum yang dipailitkan tersebut. Jadi, perusahaan yang pilot itu bisa jadi masih bisa untuk melanjutkan kegiatan operasi
perusahaan apabila ternyata masih ada aset yang tersisa setelah membayar utang-utang kepada krediturnya. Oke. Tapi gini, oke, benar, itu benar. Jadi yang namanya pilot belum tentu langsung otomatis bisnisnya bubar gitu, enggak. Tapi secara image satu company besar yang sudah dinyatakan pilot biasanya trust dari masyarakat itu menurun gitu ya. Nah itu juga akan susah. You running bisnis ke depan akan susah. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan kurator dan likuidator. Selanjutnya. Yaya Harahap yang merupakan hakim dari Mahkamah Agung pada tahun 1982 sampai 2000 menyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas bahwa bila pembubaran itu terjadi karena keputusan RUPS lalu jangka waktu berdirinya sudah berakhir berdasarkan anggaran dasar atau karena dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga, maka pembubaran tersebut harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator. Sedangkan jika pembubaran itu terjadi karena harta pailit perseroan yang dinyatakan pailit, atau bisa kita singkat aja jika perusahaan itu pailit, yang berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang dijelaskan oleh Alvina sebelumnya, maka yang bertindak melakukan likuidasi itu adalah kurator. Jadi perbedaan keduanya itu adalah likuidator dan kurator itu bertugas dalam keadaan pembubaran perseroan yang berbeda. Selanjutnya. Bahasa yang lebih simpelnya gimana, Bro? Jadi kurator itu apa, likuidator itu apa? Jadi kalau misalkan likuidator itu dia melikuidasi jika ada pembubarannya itu terjadi di luar kepailitan, Pak. Kalau kurator itu jika perusahaan itu pailit, maka yang bertugas melikuidasi adalah kurator. Oke. Secara konsep begitu, tapi dua-duanya bisa dilakukan oleh orang yang sama gitu kan. Karena prinsipnya kan sama aja tuh. Likuidasi, likuidator yang tanpa proses pengadilan maupun kurator yang sudah ditunjuk ya memang doing the same thing gitu kan, ngecek asetnya, ngecek utang-utang segala macam gitu kan, membuat prioritas tadi yang Anda bilang, and so on kan gitu. Ini skill nih yang bisa dijual sama Anda ke depan. Selanjutnya. Likuidator sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas diartikan sebagai orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi, di mana likuidator itu mempunyai kewajiban mengatur dan menyelesaikan harta perseroan. Likuidator dapat ditunjuk oleh pengadilan atau rapat umum pemegang saham. Sementara kurator dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diartikan sebagai balai harta peninggalan atau orang perseorangan, bisa itu pengacara atau akuntan publik yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi dari segi tanggung jawab, likuidator itu bertanggung jawab kepada RUPS dan pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan tersebut. Sedangkan kurator itu bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan atau debitur yang pailit atau perusahaan yang pailit tadi. Sekian penjelasan saya terkait dengan perbedaan likuidator dan kurator. Selanjutnya saya serahkan ke Familia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik akuntansi likuidasi. Yang pertama itu ada statement of affairs atau neraca likuidasi. Jadi neraca likuidasi itu adalah laporan keuangan yang mana menekankan pada nilai likuidasi, di mana laporan ini itu memberikan informasi kepada kurator dan kepada kreditur gitu. Kalau kepada kuratornya itu terkait dengan likuidasi perusahaannya, tapi kalau kepada krediturnya itu terkait berapa sih kira-kira besaran uang yang mungkin dapat diterima gitu. Nah, contohnya di sini itu ada PTX yang mana memiliki neraca
seperti gambar di sini, yaitu pada tanggal 1 Juli 2021 asetnya itu totalnya ada 180 juta, kemudian total liabilities and equities-nya itu ada 180 juta. Kemudian di sini ada keterangan bahwa mortgage payable itu sebesar 50 juta dan interest payable sebesar 5 juta dijamin oleh land and building. Kemudian untuk yang notes payable bank sebesar 25 juta dan interest payable sebesar 2 juta dijamin oleh account receivable. Dan diperkirakan bahwa semua aset ini non-cash ini dapat dikonversi jadi cash dalam 3 bulan dengan perkiraan realisasinya seperti gambar di samping. Jadi untuk cash itu nilainya 3 juta, kemudian untuk investment in trading security itu ada 7 juta, kemudian untuk account receivable itu ada 22 juta, untuk inventory 55 juta, dan untuk prepaid expense kebetulan di sini 0, dan untuk land and building di sini digabung sebesar 60 juta. Kemudian untuk equipment net sebesar 12 juta dan untuk intangible asset kebetulan di sini 0. Sehingga total perkiraan realisasinya itu sejumlah 159 juta. Berikutnya. Kemudian di sini gambaran dari statement of affairs yang kita itu lihat dari sisi aset dulu. Jadi di sini asetnya itu kita mau alokasiin buat bayar yang secure creditor dulu. Jadi untuk yang land building tadi kan untuk membayar mortgage payable sama interest payable. Nah, land and building sendiri itu book value-nya yang ada di neraca tadi tercantum 55 juta. Sedangkan nilai estimasi realisasinya ada 60 juta. Kemudian untuk mortgage payable-nya sebesar 50 dan interest payable-nya 5 juta. Berarti kan total utangnya ada 55 juta, sedangkan utangnya 60. Berarti jaminannya lebih besar dari utang. Dan selisihnya itu 5 juta bisa kita alokasiin buat bayar utang yang unsecured creditor. Terus habis itu untuk yang berikutnya, untuk yang account receivable sebesar 25 juta tercantum dalam neraca tadi, itu nilai realisasinya sebesar 22 juta. Kemudian account receivable ini dibuat untuk membayar notes payable bank sama interest payable sebesar 25 dan 2 juta. Jadi di sini kan utangnya ada 27 juta dan jaminannya itu ada 22 juta, berarti kan minus 5 juta karena lebih besar utangnya. Jadi kita di sini tidak menulis adanya aset karena nanti 5 juta itu nanti kita tulis di sisi yang utang. Jadi di sini kita tulis 0 aja. Berikutnya untuk yang unsecured priority itu terdiri dari cash sebesar 3 juta, investment 7 juta, dan inventory 50 juta, prepaid expense 4 juta, equipment 30 juta, dan intangible asset 6 juta. Ini tercantum dalam neraca book value-nya, itu langsung kita alokasikan ke utang unsecured. Jadi langsung kita tulis di sini sesuai nilai realisasi yang dicantumkan di keterangan tadi. Untuk cash tadi ada 3 juta, kemudian investment-nya ada 7 juta, inventory-nya ada 55 juta, kemudian untuk prepaid expense kebetulan tadi 0, kemudian untuk yang equipment tadi ada 12 juta, dan intangible asset-nya kebetulan tadi 0. Berarti di sini kan kita udah tahu kalau komponen dari alokasi yang buat bayar unsecured creditor itu sebesar totalnya itu ada 82 juta. Setelah kita tahu kalau kita tuh punya 82 juta nih buat bayar unsecured creditor, baru kita alokasiin buat bayar priority unsecured liabilities ini, yaitu terdiri dari wages payable sama income tax payable. Untuk wages payable sebesar 13 juta sama income tax payable sebesar 2 juta. Setelah kita alokasikan buat pembayaran wages sama income tax, baru kita tahu sisa kas-nya, yaitu adalah sebesar 67 juta. Padahal nanti kalau dijelasin di slide berikutnya itu yang kita butuhin buat yang utang non-priority itu yang kita butuhin itu ada 75 juta, sedangkan cash yang kita punya sekarang sisa akhirnya itu ada 67 juta. Berarti kan ada kekurangan kas yang mana harusnya tuh ada, tapi di sini tuh nggak ada buat bayar, yaitu sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ini masuk dalam estimated deficiency. Untuk yang 75 juta ini dapat dari mana akan dijelasin di slide selanjutnya. Kemudian berikutnya di sini kita lihat dari sisi liabilities sama equities. Itu untuk yang priority secure liabilities kan mortgage payable sama interest tadi 55 juta book value-nya. Itu udah dijaminkan sama land and building, yang mana jaminannya lebih besar dari utang, berarti kan masih ada sisa cash 5 juta, maka di bagian
utang sini kita nolin karena kan tadi udah ditulis 5 juta di bagian aset. Terus habis itu yang kedua, notes payable sama interest ini kita jaminkan dengan account receivable. Notes payable-nya sama interest-nya kan sebesar 27 juta. Jadi jaminannya lebih kecil dari utang karena masih sisa 5 juta utangnya, maka kita tulis di bagian unsecured atau non-priority ini sebesar 5 juta. Maksudnya masih ada 5 juta utang yang harusnya dibayar, tapi kita belum tahu nih dapatnya dari mana bakalnya. Terus habis itu priority unsecured liabilities ini yang 13 juta sama 2 juta tadi juga udah dibayar yang oleh kas yang menyisakan menjadi 67 juta tadi. Terus habis itu untuk yang unsecured liabilities terdiri dari account payable sama notes payable supplier sebesar 65 juta dan 5 juta. Kita tulis di unsecured and non-priority, habis itu kita jumlahin kolom yang unsecured dan non-priority ini, sehingga kita tahu bahwa total utang unsecured and non-priority yang harusnya dibayar itu 75 juta, tapi tadi kan di saat sebelumnya kita cuma punya cash sisa itu 67 juta. Berarti 8 jutanya itu kita masih kekurangan cash, disebut sebagai estimated deficiency. Berikutnya terkait perhitungannya dijelasin di jurnal selanjutnya. Nah, untuk kurator sendiri itu kan membuat jurnal sendiri. Jadi bagi kurator ketika pencatatan pertama ya sesuai pada neraca tanggal 1 Juli tadi yang waktu di awal, yaitu untuk yang di debit ditulis di debit, yang bagian liabilities equities tulis di kredit gitu. Untuk yang cash itu di debit sebesar 3 juta, kemudian investment in trading securities sebesar 7 juta, kemudian account receivable 25 juta, inventory 50 juta, prepaid expense sebesar 4 juta, land 15 juta, building 40 juta, dan equipment 30 juta, intangible asetnya 6 juta. Kemudian di sisi kreditnya itu ada account payable sebesar 65 juta, terus wages payable sebesar 13 juta, income tax payable 2 juta, notes payable bank sebesar 25 juta, sama notes payable supplier sebesar 5 juta, sama interest payable 7 juta, mortgage payable sebesar 50 juta, dan estate equity sebesar 13 juta. Jadi estate equity di sini tuh kayak bisa diistilahkan kayak beban atau beban atau kerugian atau keuntungan yang mana itu ditanggung atau didapatkan oleh perusahaan yang mau dilikuidasi ini gitu. Kemudian untuk transaksi bulan Juli tahun 2021 ini contohnya yang pertama itu ada tagihan listrik di bulan Juli sebesar 500.000. Karena ini semacam beban, berarti kita tulis asset equity-nya di debit, kayak kita menjurnal loss gitu. Berarti asset equity pada utilities payable karena menghasilkan utang baru, jadi pada kredit sebesar 500.000. Habis itu yang kedua ada interest, ada intangible asset yang mana dianggap tidak ada nilainya, sehingga kita harus menghapuskan. Penghapusan di sini kan kayak loss bagi perusahaan yang mau dilikuidasi. Berarti di debitnya kita jurnal asset equity pada intangible asset sebesar 6 juta. Kemudian yang ketiga, itu inventory itu terjual sebesar 46 juta, yang mana 16 jutanya itu dalam bentuk piutang, 30 jutanya dalam bentuk cash. Berarti kita tulis di debit cash sebesar 30 juta, dan account receivable sebesar 16 juta. Karena inventory tadi di neraca sebesar 50 juta, berarti kita jurnal di kredit karena terdapat penjualan, sehingga ada selisihnya, yaitu semacam kerugian untuk perusahaan kita tulis sebagai asset equity sebesar 4 juta di debit. Habis itu yang keempat ada equipment yang terjual seharga 16 juta, berarti kita mengkredit equipment sebesar 30 juta sesuai dengan nilai yang tercantum dalam neraca. Kemudian kita dapat cash, berarti di debit 16 juta, dan terdapat kerugian sebesar 14 juta yang kita tulis sebagai asset equity. Di situ yang kelima ada wages sama income tax payable yang dibayarkan. Berarti kayak jurnal biasa, berarti wages payable pada cash sebesar 13 juta, income tax payable pada cash sebesar 2 juta. Di situ untuk set berikutnya terkait dengan lanjutan transaksi bulan Juli tahun 2021, untuk yang nomor 6 itu ada land and building yang terjual dengan harga 65 juta. Berarti land-nya sesuai neraca tadi 15 juta, building-nya 40 juta. Terus kita dapat cash, berarti di debit menjurus 65 juta. Kemudian karena masih terdapat keuntungan bagi perusahaan, kita nulis asset equity di kredit sebesar 10 juta.
Lalu karena kita udah dapat cash dari hasil penjualan land and building, kan kita emang mau menjual itu buat menjaminkan mortgage sama interest, berarti langsung kita bayarkan mortgage payable 50 juta, interest payable 5 juta, pada cash 55 juta. Kemudian yang ketujuh, ada polis asuransi yang terdapat dalam prepaid expense ini dibatalkan. Uang kasnya sebesar 1 juta dikembalikan. Tadi kan prepaid expense awalnya kan ada 4 juta. Kalau kita beli itu kayak jurnalnya prepaid expense pada cash, berarti kalau dikembalikan tinggal dibalik aja cash pada prepaid expense sebesar 1 juta. Kemudian yang nomor 8, account receivable 1 Juli tadi tertagih sebesar 22 juta. Misalnya dihapuskan, berarti untuk account receivable kita kreditkan semuanya, yaitu sesuai ada neraca sebesar 25 juta. Habis itu kita dapat cash sebesar 22 juta. Nah, kita mencatat kerugian yang ditanggung oleh perusahaan itu sebesar 3 juta dalam akun asset equity di debit. Habis itu kan kita kan udah dapat nih 22 juta dari account receivable, baru kita bayarin buat utang yang jaminan tadi, yaitu notes payable bank sebesar 20 juta, interest payable 2 juta, dan cash 22 juta. Nah, untuk yang notes payable bank tadi kan sebenarnya yang dijalankan itu ada 25, tapi ternyata cuma laku 22, berarti masih ada 5 juta notes payable bank yang kita tuh belum tahu bayarnya gimana gitu. Terus habis itu yang nomor 9, biaya administrasi untuk likuidasi itu sebesar 4 juta. Biaya di sini kan kayak beban yang ditanggung oleh perusahaan. Berarti kita mencatat asset equity di debit pada cash sebesar 4 juta. Kemudian yang ke-10 ada trust fee di accrue sebesar 1.500.000. Karena di sini masih di accrue, berarti kita belum mencatat pembayaran, kita masih mencatat utangnya. Karena beban ini ditanggung oleh perusahaan juga kita nulis sama asset equity pada trust fee payable sebesar 1.500.000. Kemudian berikutnya terkait penyelesaian likuidasi, yaitu pada transaksi bulan Agustus tahun 2021, yang pertama, kurator itu berhasil menagih utang 16 juta yang tadi ada utang baru. Itu berarti jurnalnya biasa cash pada akun receivable sebesar 16 juta. Habis itu kita menjual trading securities sebesar 7,5. Tadi kan investment di neraca itu ada 7 juta, berarti kita catat di kredit, kemudian kita menjual, berarti kita dapat cash sebesar 7,5. Nah, 500.000-nya kita akui sebagai untungnya perusahaan yang kita tulis sebagai asset equity di kredit. Kemudian perusahaan juga menjual supplies yang mana termasuk di dalam prepaid expense senilai 1 juta tadi dan menghapuskan sisa prepaid expense-nya. Tadi kan prepaid expense-nya itu kan ada 4 juta, terus dikembalikan 1 juta, berarti masih ada prepaid expense yang 3 juta. Berarti kita hapuskan prepaid expense 3 juta di kredit, habis itu kita dapat, ternyata di sini cuma senilai 1 juta, berarti dapat kerugian 2 juta yang ditanggung oleh perusahaan yang mau dilikuidasi itu. Kita tulis asset equity pada debit. Kemudian untuk yang nomor 4, kita akan mendistribusikan sisa uang kasnya nih. Nah, tapi kan tadi masih ada trust fee payable yang belum kita bayarkan. Berarti kita bayar dulu trust fee payable pada cash sebesar 1.500.000, barulah kita mendistribusikan sisa uang kasnya. Nah, utang apa aja sih yang mau dibayarin? Nah, kita kan tadi ada sisa yang di non-priority unsecured itu ada account payable sebesar 65 juta, notes payable bank sebesar 5 juta, sama notes payable supplier secara keseluruhan tadi belum dibayar 5 juta. Terus habis itu tadi di bulan Juli ada utilities payable sebesar 5 juta. Nah, itu sebesar 500.000. Habis itu kita cari nih, kira-kira berapa yang mau dibayarin. Nah, kita cari dulu yang akun kreditnya cash, berarti kita cari sisa cash secara keseluruhan. Nah, itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari neraca. Habis itu dari neraca itu kita tambahin sama jurnal cash di antara bulan Juli sama Agustus, habis itu kita kurangi sama jurnal cash yang dikredit di bulan Juli Agustus, sebenarnya nanti total akhirnya itu terdapat 64 juta cash-nya. Nah, itu langsung kita bayarkan, berarti kita tulis cash di kredit sebesar 64 juta untuk pembayaran keempat utang ini. Untuk yang account payable itu kita dapat dari 65 juta yang dapat pada neraca tadi, dibagi sama 75.500.000 kalau nggak salah. Nah, itu 75.500.000 itu dapat dari utang secara keseluruhan di neraca, ditambah sama utang
yang di jurnal Juli sama Agustus itu yang dikredit sama dikurangi sama utang yang terdapat di jurnal Juli Agustus yang didebit. Intinya nanti akhir utangnya itu udah 75.500.000. Nah, itu kita buat jadi perbandingan proporsional di sini. Account payable berarti 65 juta dibagi 75.500.000 dikali 64 juta. Not payable 5 juta dibagi not payable bank sama not payable supplier 5 juta dibagi 75.500.000 dikali 64 juta sama dengan 4.238.000. Kemudian untuk utilities payable tadi yang bulan Juli tadi kan ada utang baru yang mana sebesar 500.000 dibagi 75.500.000 dikali 64 juta ini sama dengan 424.000. Kemudian berikutnya di nomor 5 kita akan menutup akun trustee equity. Yang mana tadi kan ada jurnal asset equity yang tanggal yang waktu trusting jurnal di awal itu dia asset equity sebesar yang waktu trusting jurnal di awal itu dia punya asset equity sebesar 13 juta kan tadi. Nah, 13 juta itu ditambahin sama asset equity yang dikredit di bulan Juli sama Agustus sama dikurangi sama asset equity yang di bulan Juli sama Agustus yang jurnal Juli Agustus sama Juli Agustus tadi. Itu nanti didapat hasilnya asset equity di debit sebesar 11.500.000 di debit. Nah, karena di debit jadi karena kita akan menutup ya kita pindahin kredit. Berarti asset equity di kredit sebesar 11.500.000 kemudian kita alokasiin buat account payable, net payable bank, not payable supplier, sama utilities payable yang belum kebayar, yaitu sebesar nilai yang tercantum di sini didapatnya itu dari perbandingan. Kan kita tahu yang di jurnal nomor 4 ini 55.100, 4238 itu kita bandingin sama 64. Berarti untuk account payable 55.100.000 dibagi 64 juta kali 11.500 sama dengan 9.900. Untuk not payable bank 4.238.000 dibagi 64 juta dikali 11.500.000 sama dengan 762.000. Begitu seterusnya untuk yang not payable supplier sama utilities payable. Nah, maksudnya yang jurnal nomor 5 ini itu berarti untuk utang yang belum kebayar, account payable, not payable, sama utilities payable ini itu ditanggung oleh perusahaan yang mau dilikuidasi tadi, yang mana sejumlah 11.500.000. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Berikutnya saya serahkan kepada Alvina. Baik, terima kasih. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin boleh discuss. Satu, dua, tiga. Nggak ada, Mbak. Nggak ada yang mau diskusi. Izin bertanya. Ya, silahkan. Tadi kan dijelaskan di slide. Kalau penyebab pembubaran tadi salah satunya jangka waktu dalam anggaran dasar telah berakhir. Kalau misalnya perusahaan itu tetap lanjut walaupun jangka waktunya itu udah habis dalam anggaran dasar, apakah itu diperbolehkan dan apakah itu tidak melanggar prinsip going concern dari akuntansi? Terima kasih. Baik, mari kita tampung dulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Izin bertanya. Ya, silahkan, Mbak Baiti. Yang kita tahu kan sekarang tuh yang lagi bunyi-bunyinya tuh MS Glow dan PS Glow. Nah, itu kan mereka merupakan apa Mbak? MS Glow sama PS Glow, Pak. Oh, ya yang ya. Ini apa namanya? Yang lagi perang ini ya, merek dagang ya? Iya. Nah, mereka kan berseteru, yang kita tahu kan MS Glow lebih duluan gitu loh, Pak, yang ngeluarin produknya. Terus si PS Glow tuh kayak niru gitu loh, Pak, meniru semuanya gitu. Nah, kalau seperti itu misal terbukti nantinya PS Glow itu benar-benar menjiplak punyanya MS Glow, itu apakah nanti PS Glow-nya itu dapat dilikuidasi atau tidak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Baiti. Mungkin satu lagi. Saya off kamera sebentar lagi ngupil. Maaf.
Ya, Izin kalau- bertanya. ya silakan Zaki. Tadi terkait dengan peringkat klaim ya, yang nomor 4 itu kan untuk shareholder. Nah itu pembagiannya itu dibagi rata ke semua pemegang saham atau gimana ya? Maaf, boleh diulang? Untuk nomor 4 yang tadi peringkat klaim itu aset tetapnya itu dibagi ke semua pemegang saham atau gimana? Kan kayak misalkan kalau sisa asetnya itu kan sisa sedikit gitu, sisa aset perusahaan likuidasinya dengan sedikit, itu benar-benar dibagi ke semua pemegang saham atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Zaki. Kami akan berunding dulu sebentar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Zaki dulu tentang peringkat klaim tadi. Saya akan menjelaskan dulu dari yang peringkat pertama. Nah, kan pembayaran klaim itu mengikuti peringkat prioritas klaim tadi. Peringkat 1 itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, klaim peringkat 1 ini biasanya merupakan utang pihak debitur yang dijamin dengan aset tertentu. Nah, kurator itu akan menjual aset yang dijaminkan tersebut, dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi kewajiban peringkat 1. Bila hasil penjualan aset melebihi nilai klaim peringkat 1, maka sisanya digunakan untuk melunasi peringkat berikutnya. Namun, jika hasil penjualannya lebih kecil daripada nilai klaim peringkat 1, maka sisa nilai klaim peringkat 1 akan dimasukkan ke peringkat 3, yaitu menjadi klaim non-prioritas dan tidak dijamin. Nah, dalam klaim prioritas 2 dan 3, maksudnya dalam peringkat 2 dan 3, rincian dalam klaim tersebut tidak mencerminkan urutan pembayaran klaim. Nah, ini seperti yang dijelaskan Pak Mirza tadi, kan kalau di PPT tadi, di peringkat 2 tadi, pajak itu ditempatkan di peringkat terakhir, namun pada kenyataannya pajak itu harus dibayarkan terlebih dahulu. Nah, pada peringkat keempat, sisa aset yang tersedia akan dibagi rata ke dalam peringkat 2 tersebut. Sisa aset yang tersedia dibagi rata dalam peringkat 2 tersebut atau dikembalikan ke pihak debiturnya. Jadi kalau dari yang saya baca di workbook, itu sisa asetnya dibagi rata. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lain. Dibagi rata ke mana Mbak Afina? Kalau di workbook dibagi rata ke dalam peringkat 2 tersebut, di yang klaim ke peringkat 2 itu. Kalau masih ada aset yang terbagikan, tapi shareholders udah dibagikan sebelum. Nah, ini setelah shareholder yang dapat dibagi rata, habis itu kalau masih ada sisa lagi dibagikan ke yang itu klaim peringkat 2. Oke, jadi gini, yang namanya shareholders pun dapat pembagian hasil likuidasi itu bukan benar-benar bagi rata, tapi ya berdasarkan jumlah kepemilikan saham ya. Proporsi itu ya Pak? Proporsional gitu kan. Masa yang punya 1 lot sama 1000 lot sama dapatnya kan nggak mungkin kan. Jadi dibagi rata sesuai dengan proporsi saham yang dia punya gitu kan. Nah biasanya itu tuh udah terakhir. Jadi kalau misalnya udah dibagiin ke pemegang saham, biasanya udah habis gitu. Nggak akan dibagi lagi ke peringkat 2 lagi, peringkat 3 lagi gitu kan. Karena yang udah terakhir lah itu yang haknya pemegang saham gitu kan. Ya pemegang saham ya kalau udah ngomongin likuidasi biasanya jarang yang dia mendapatkan keuntungan atas likuidasi itu kan. Ya udahlah terima risiko gitu kan, terima risiko dalam hal
ya dia paling potensi kehilangannya, dia potensi kehilangan uang atas yang dia investasikan di saham company itu kan. Misalnya ada saya nih invest ke Bitel, Bakri Telkom. Bakri Telkom saya beli misalnya di angka per lembar saham waktu itu Rp300 per lembar. Dulunya pernah sampai 700 bahkan. Makanya saya berani beli di Rp300. Nah, sekarang Anda tahu apa operasionalnya Bakri Telkom yang Asia Hidayah zaman dulu? Anda dulu udah lahir belum sih zaman-zaman Asia itu? Udah, Pak. Udah ya. Itu bisa nelpon Rp50 Mas, Mbak, sejam. Itu zaman dulu tuh kayak orang tuh sambil nge-hype-nya sambil nelpon sambil gitu kan, dibiarin udah nggak usah dimatiin gitu. Cuman gocap kok. Kacau deh, makanya kacau banget pada waktu itu. Jadi saking nge-hype-nya semua orang punya Asia yang tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung hilang aja. Gitu kan, langsung hilang aja bisnisnya. Dan yang tadi saya beli di Rp300 per lembar saham, sekarang satu lembar saham itu cuma Rp50. Itu adalah batas akhir saham yang IPO di bursa, maksudnya sebelum dilikuidasi. Jadi dengan kata lain 50 lembar saham itu adalah saham tidur. Jadi enggak dilikuidasi pun sebenarnya saya udah rugi. Ya kan? Karena Bakri Telkom itu enggak ada operasi sampai sekarang. Sahamnya masih Rp50 per lembar saham sekarang. Jadi ya udah, saya udah kehilangan duit di situ. Mau dilikuidasi juga ya saya nggak akan berharap banyak gitu kan dari yang sekian lembar saya punya kali Rp50 paling dapatnya berapa kan gitu kan. Jadi udah terakhir lah itu biasanya. Udah nggak ada lagi yang bisa dibagi, Mbak. Iya. Jadi jawabannya untuk Zaki dibagi rata sesuai proporsi kepemilikan ya, Zak ya. Bisa diterima atau ada sanggahan? Oke, cukup. Terima kasih. Kalau nggak terima, ayo kita sidang. Baik, terima kasih Zaki, terima kasih Pak Mirza. Selanjutnya pertanyaan Regita akan dijawab oleh Disa. Silakan Disa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Regita yang tadi pertanyaannya penyebab pembubaran tadi kan salah satunya jangka waktu dalam anggaran dasar telah berakhir. Kalau misalnya perusahaan tetap lanjut walaupun melampaui jangka waktu dalam anggaran dasar, apakah diperbolehkan dan apakah tidak melanggar prinsip going concern? Kalau berdasarkan kelompok kami, itu menurut kami tidak boleh karena melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan itu setelah jangka waktu berdiri perseroan itu tidak boleh yang sesuai dengan ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dan menurut kami juga kalau mau dilanjutkan itu harus ada perubahan anggaran dasar yang ditetapkan oleh RUPS-nya. Sehingga kalau emang udah ditetapin nggak boleh, berarti nggak melanggar prinsip going concern gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau Ya, memang kalau misalnya untuk JO tadi, ya jelas namanya JO kan sudah ditetapkan gitu kan, berapa tahun dia harus selesai. Habis itu juga bertentangan nggak dengan prinsip going concern? Jelas bertentangan. Tapi ya itu nature of business-nya memang begitu. Nah, kalau misalnya tetap diteruskan usahanya, ya boleh-boleh aja, tapi satu melanggar ADART tadi yang Anda bilang harus diubah ADART. Kedua adalah rugi dong. Kita masa bikin GO kan buat untung ya, buat untung dan buat lari hit and run gitu kan, tanpa punya konsekuensi bisnis yang lebih besar gitu kan. Nah ini lo ngapain memperpanjang lagi, nambah kos biaya pegawai, nambah kos pajak, ngapain kan gitu. Tadi saya bilang, kalau lu punya another project, ya udah bikin lagi aja JO, segampang itu kan. Baik, jawabannya seperti yang dijelaskan Mbak Disa dan Pak Mirza. Mungkin dari Regita ada sanggahan atau gimana? Apa sudah cukup jelas? Sudah sangat jelas. Terima kasih Disa dan Pak Mirza.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Baiti akan dijawab oleh Gamara. Silakan, Gamara. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Baiti. Tadi pertanyaan dari Baiti itu terkait dengan sengketa antara MS Glow dan PS Glow, dan kalau misalnya PS Glow itu terbukti meniru produk dari MS Glow, apakah dapat dilikuidasi? Jadi pertanyaannya ini sebenarnya agak terkait sama undang-undang terkait dengan arbitrase dan penyelesaian sengketa. Nah, berdasarkan di undang-undang itu dalam bab 15 tentang penyelesaian sengketa itu perusahaan penggugat itu bisa ajuin gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan brand tersebut. Jadi nanti hasil keputusan akhirnya itu berdasarkan dari gugatan si perusahaan yang penggugat ini, dan kalau misalnya dia terbukti meniru bisa jadi ini dilikuidasi atau tidak tergantung dari tuntutannya. Tapi kalau misalnya tuntutannya itu dia harus bayar ganti rugi, maka perusahaan ini harus bayar ganti rugi. Dan kalau misalnya ganti ruginya itu kan nominalnya bukan sedikit ya, nominalnya cukup besar. Jadi mungkin bisa saja karena efek dari pembayaran ganti rugi ini maupun dari trust masyarakat, bisa jadi itu perusahaan itu likuidasi ataupun dia mengganti dengan brand-brand lain gitu. Begitu jawabannya. Mungkin dari Pak Mirsa atau teman-teman ada yang mau tambahin? Gimana tadi, sorry Mbak? Poin intinya. Jadi poin intinya itu tergantung dari tuntutan atau gugatan dari si penggugat ini, Pak. Si PS Glow versus MS Glow tadi ya? Iya, Pak. Oke, sebenarnya saya juga heran sih kenapa kan PS Glow kan belakangan ya. Belakangan didiriin, kenapa kok bisa di pengadilan tuh bisa menang gitu kan? Saya juga nggak tahu what happened behind that gitu kan ya, tapi namanya pengadilan itu everything could happen lah gitu kan, tergantung dari putusan hakim gitu kan. Nah, jadi saya juga tidak terlalu saya nggak tahu, nggak akan memihak gitu kan, sama aja lah PS Glow atau MS Glow. But the interesting fact is sebenarnya MS Glow yang Anda tahu itu juga, itu sebenarnya adalah produk MLM loh, awalnya. Jadi dia itu ngambil produk orang lain juga. Lalu dia kemas jadi produknya dia bikin brand namanya MS Glow. Nah, itu kan sempat ada tuntutan juga di awal, tapi karena nggak terbukti produknya siapa yang digunain sama dia gitu kan, akhirnya dia lenggang kangkung, sampai akhirnya dia punya duit, barulah dia bikin pabrik dan meng-copy paste tanda kutip quote by quote meniru yang produknya MLM yang tadinya. Ini trik bisnis tuh ya. Coba deh Anda cari tahu, kalau misalnya Anda punya referensi lain silakan cerita di sini. Itu yang saya baca, itu yang saya dengarkan dari teman-teman yang lain. Jadi itu prinsip fake it until you make it, itulah MS Glow. Jadi awalnya dia kopes juga dari produk orang, bahkan cuma nge-labelin MS Glow awalnya ya, tapi setelah dia mulai berkembang dia bikin pabrik. The fun fact is, atau mungkin ada yang punya cerita lain tentang MS Glow. Emang segitu bagusnya produknya atau gimana sih teman-teman yang cewek atau yang cowok mungkin pakai juga, kayak Luis mungkin pakai Luis? Karena enggak Pak, saya karena saya ngeliat Anda glowing gitu ya. Kita tenang-tenang aja Mas Mbak, nanti kalau misalnya Anda udah gajian semuanya akan glowing pada waktunya kok. Ya. Semua akan glowing pada waktunya. Nggak perlu tuh namanya MS Glow lah. Ada yang pakai produknya atau mungkin ada teman yang pakai produknya segitu bagusnya sampai kok segitu hebohnya ya, dan emang cabangnya di mana-mana sih. Saya juga nggak tahu sih kenapa sih orang pada ini sekarang concern sama MS Glow.
Itu nggak sebagus itu juga sih Pak. Cocok-cocokan juga. Cocok-cocokan. Ya ada yang pakai itu habis itu jerawatan, ada juga yang pakai itu langsung glowing gitu. Ya, karena kan secara technically muka orang masing-masing beda ya. Ada yang sensitif, ada yang muka badak gitu kan, pakai apa aja jadi cocok gitu kan. Yang jelas ya tadi dia tuh bukan ahli skin, bukan dokter kan. Sebelumnya kan ada apa namanya, kok nu skin sih, RH. Nah, RH kan jelas tuh dokter kulit gitu kan. Atau zaman dulu banget sebelum RH namanya Supiati. Supiati itu dokter kulit gitu kan. Jadi dia bikin produk yang memang cocok sama muka-muka orang Indonesia gitu kan. Nah, itu pasiennya emak-emak sosialita tuh banyak tuh. RH juga tuh banyak tuh. Emak-emak sosialita atau apa namanya, Mas Mbak SCBD gitu kan. Itu yang pakai RH. Nah, sekarang Mbak-mbak Mbak-mbak Citayam tuh yang pakai MS Glow tuh sebenarnya. Tapi mungkin karena harganya murah, jadi akhirnya semua orang pakai gitu. Karena harganya di bawah RH jauh, atau apalagi skincare Koreaan gitu kan. Skincare Korea itu dia bisa ngemas satu skincare 20.000 gitu ya. Lumayan kan, 50.000 satu saset, mahal juga ternyata kan kalau misalnya dirupiahin. Saya ke Korea waktu itu ke Myeongdong, itu satu skincare itu harganya aslinya kalau saya beli di Korea cuma 3.000 4.000 rupiah, goceng lah. Atau kalau saya rajin masuk ke counter-counternya mereka tuh ya, ada ya apa sih namanya, apa Republik gitu kan, nama-nama brand itu kan, brand-brand Korea itu. Kalau saya masuk ke counter mereka, saya dikasih gratis satu saset skincare gitu. Lumayan, kelilingin aja Myeongdong. Jadi kita kalau misalnya bawa pulang ke Indonesia udah itu aja oleh-oleh, kasih ke teman-teman, nih atuh buat lo, nih atuh buat lo. Padahal kita nggak beli apa-apa. Cuman datang ke itunya dia, ke counternya dia, kita ditanya-tanya, dijelasin dikit, namanya dikasih 1, 2. Gitu ya. Oke. Doain aja ya Pak, semua kita bisa pergi ke Myeongdong. Amin. Semua akan Korea pada waktunya ya. Ya baik, terima kasih Pak Mirza penjelasannya. Mungkin segitu dulu dari kelompok kami. Saya tutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gimana untuk tugas? Udah ada yang bikin belum? Belum. Ya, tapi minggu depan terakhir. Tetap mau nggak mau, kalau misalnya nggak ada videonya, berarti nggak ada ini, nggak ada nilai. Gitu. Terus apa namanya? Tadi syarat tambahan, follow